Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Fajar Hidayah. Bersama saya Ahmad Fauzan dan kita akan segera terhubung dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojo Gedeng Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan pemirsa dan pendengar juga dalam keadaan baik, sehat, walafiat, bisa memaksimalkan sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita belajar menuntut ilmu dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz mengawali kajian kita, belajar kita, dan nanti kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bertanya di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga telepon WhatsApp di 08122553000. Kajian awal akan disampaikan oleh Ustadz mengawali mukadimah di kesempatan kali ini. Mohon silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin am haramin. Bapak dan Ibu yang hormati saudara-saudara semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga senantiasa mohon kepada Allah sebagaimana janji Allah, ketika kita bersyukur maka akan ditambah lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Oleh karenanya marilah betul-betul kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam ini, nikmat kesehatan, kesempatan yang tentu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan ketika Allah memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita sebagai hambanya. Tentu untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki apa-apa yang telah kita lakukan. Kalau hal itu baik tentu kita tingkatkan, kalau kemudian karena kekhilafan kita itu hal yang kurang baik, tidak sesuai dengan agama, tentu segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kegigihan beliau, kesabaran beliau, dan ma'unah dari Allah, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana kami tadi sampaikan di pendahuluan bahwa Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai ketua kita, sebagai nabi kita, memberikan kabarnya kepada kita sebagai seorang nabi, seorang rasul, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Di sana disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin am haramin. Al-Bukhari di juz 3 halaman 11 ya. Ini disebutkan di sana bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang suatu masa ketika orang tidak lagi memperdulikan harta yang ia peroleh, apakah termasuk yang halal atau yang haram. Kita tahu bahwa hadis ini tadi kami sampaikan bahwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang kemudian dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kita tahu bahwa Abu Hurairah tentu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, sementara Al-Bukhari dalam sahihnya yang merupakan kitab hadis yang paling otentik ya setelah Al-Quran. Dan hadis ini derajatnya sahih, sehingga kita betul-betul diberikan satu pencerahan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana
kondisi masyarakat sekarang itu posisinya banyak yang layu bali, tidak memperdulikan. Layu bali ini kan satu kata yang menunjukkan sikap ya, masa bodoh gitu. Tidak menanyakan, tidak mempertimbangkan sama sekali. Ya, dan ini suatu bentuk kecondongan pribadi atau jiwa yang sangat parah, di mana seseorang sudah tidak memiliki sensor internal ya. Tidak ada lagi kemudian satu yang bisa mendetek terhadap apa yang kita dapat, apakah halal atau haram. Ini kan sangat luar biasa parah ya. Sensor kita di dalam hati kita untuk bertanya ini halal apa haram itu sudah nggak ada. Gitu. Itu layu bali, tidak memperdulikan lagi. Gitu. Sementara mimak tasaba, apa yang didapatkan, apa yang peroleh ini tentu mencakup semua. Ya, dalam hadis tadi lah mimak tasaba layu bali mimak tasaba. Jadi tidak memperdulikan lagi dari mana dia mendapatkan itu. Dan tentu ini mencakupkan semua ya, pencarian dari memperoleh harta, baik dari jual beli, upah kerja, hadiah investasi, atau hal lain yang sifatnya di sana ada hal yang membuat kita mendapatkan sesuatu begitu. Sehingga halal haram itu yang sudah tidak dipedulikan mendapatnya, ini kan satu status yang kemudian harus jelas. Kalau kita dalam agama sebagai seorang muslim, tentu aktivitas muamalah kita, aktivitas dalam kita bertijarah atau berdagangan atau apapun yang kemudian mendatangkan satu benefit kepada kita, harus betul-betul kita meyakinkan diri kita, ada respon dari kita, ada sensor dari kita, ini halal atau haram gitu. Sehingga nanti masa yang tadi disampaikan layatiana ala-nas ini berarti memang sampai kepada kita setelah Nabi ini. Dan ini sudah marak ya, udah ratusan tahun sampai sekarang mungkin di abad yang ke-14 ini. Tentu kita bisa merasakan bagaimana kemudian manusia dalam mencari atau mendapatkan harta ini kan tidak memperhatikan lagi, tidak memeriksa, tidak peduli apakah cara dan sumber harta tersebut dibenarkan oleh syariat dalam konteks ini berarti halal apa tidak. Yang penting bagi mereka harta bisa didapatkan gitu. Sehingga kalau dalam sudut pandang agama kita sudah tahu bahwa di sana ada sisi akidah kita, ada sisi syariah kita, ada sisi akhlak kita. Sehingga kalau hadis ini bisa kita jadikan satu pelajaran untuk kita di pagi hari ini, sebagai tanda akhir zaman tentu ini, alamah as-sa'ah, tanda akhir zaman. Hadis ini termasuk kategori yang alamatus sughra, ya, tanda-tanda yang kecil dari hari kiamat. Menggambarkan kerusakan moral ya, dan spiritualnya, keagamaannya yang telah melanda manusia, melanda umat, di mana kesadaran hukum Allah memudar dan digantikan oleh materialisme atau paham tentang harta benda ini. Sehingga Nabi SAW tidak hanya memberitakan, tapi juga mengabarkan suatu realitas ya, satu kenyataan, satu fakta yang terjadi di masyarakat. Dan ini akan terjadi sebagai bentuk peringatan agar umat itu waspada. Kita sebagai pengikut beliau, Rasulullah SAW, sebagai umatnya, ketika beliau memberikan pesan nasihatnya kepada kita, memberikan satu kabarnya kepada kita, tentu kita harus memberi atensi, memberi perhatian. Kenapa? Kalau masalah halal haram tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita bedakan, padahal itu hal yang bayin, yang sudah jelas. Al-halalu bayinun, wal-haramu bayinun. Maka akan berpengaruh dalam ibadah kita. Bukankah kemudian ada satu hadis yang menyerangkan ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Wahai manusia, sesungguhnya Allah yang maha baik dan dia Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ini hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang memakan harta yang haram, doanya bisa tertolak. Ibadahnya kehilangan ruh gitu. Hatinya sulit untuk khusyuk. Sampai dulu pernah juga sampai kepada kita hadis yang kemudian ada seorang sahabat yang memohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Memohon. Nabi menyampaikan bagaimana Allah akan mengabulkan doanya, sementara yang dimakan, diminum, dipakai adalah hal-hal yang haram didapatkan. Maka kalau dari sisi ibadah akan membuat kita itu sangat dilematis. Bagaimana hati kita akan bisa lebih
damai, lebih lembut, manakala kita sudah tidak mempunyai sensor halal haram dalam mencari maisah, mencari hal yang kemudian ada feedback ke kita dalam bentuk harta benda misalnya. Oleh karena itu, ini juga akan sangat berpengaruh ya pada akhlak dan hati kita, karena harta haram akan mengeraskan hati, mematikan nurani kita, menghilangkan kepekaan kita terhadap dosa. Sudah biasa begitu, normal saja gitu. Ini kan luar biasa berbahaya. Karena seseorang yang terbiasa dengan yang haram akan semakin mudah terjatuh pada dosa-dosa lainnya. Karena tadi sensornya sudah hilang gitu, layu balik lagi, gak peduli lagi gitu. Oleh karena itu kita sebagai pribadi-pribadi, forum-forum di kajian, forum kita di mendapatkan pencerahan dari ayat maupun hadis, kita akan mempunyai kewajiban juga untuk bertanya gitu, memastikan kehalalan suatu transaksi atau pekerjaan sebelum melakukannya. Di sana ada akad gitu kan, di sana kemudian ada syarat dan ketentuan terkait dengan apapun yang ketika kita berinvestasi, kita kemudian bekerja sama dan sebagainya. Artinya kita dari hadis ini kan harus ada sikap agar kita mempunyai atensi, bukan layu bali, tetapi kemudian kita memberikan atensi, bukan kita tidak peduli, tapi kita peduli gitu. Maka ada bertanya, ini seperti apa kontrak dan sebagainya. Jangan sampai kemudian ada sesuatu akad-akad yang gharar, yang kemudian masih samar dan sebagainya. Kita juga harus belajar mempelajari hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan profesinya. Kita sebagai apa misalnya, pedagang harus tahu hukum jual beli gitu. Harus tahu tentang riba, harus tahu tentang khiyar gitu. Seorang karyawan harus tahu hukum gaji dan dari perusahaannya. Artinya ada satu konsekuensi logis ketika kita ingin melakukan satu transaksi atau mungkin satu perjanjian, kita harus ada bertanya dan kita juga belajar gitu, sesuai kompetensi kita, di mana kita bermaisah atau beraktivitas dalam pekerjaan kita. Sehingga kalau kita melihat hadis ini kan betul-betul menggambarkan pergeseran ya, pergeseran makna sukses lah kira-kira begitu. Orang apalagi besok ya di akhir tahun, kemudian mungkin di lebaran gitu, orang tua akan merasa bangga kan, berbangga-bangga anak-anak yang pada datang membawa mobil atau membawa motor dan sebagainya, barang-barang luar biasa gitu. Tetapi kita kadang lupa untuk bertanya dengan pekerjaan anak kita dan sebagainya, apakah bisa mendapatkan harta-harta yang luar biasa di luar normal misalnya. Karena ketakwaan ini kan dan kehalalan ini kan bukan pada kuantitas harta yang berhasil dikumpulkan gitu. Mengumpulkan banyaknya harta bukan sebagai wujud bahwa kita sudah takwa dan bisa mencapai tingkat halal semua harta yang kita pilih atau yang kita ambil, atau yang kita kumpulkan. Tapi bagaimana caranya gitu? Bagaimana kita mengumpulkan itu? Karena ini adalah bentuk keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Agama kita runtuh dalam kehidupan ekonomi kalau kita sudah tidak memperhatikan lagi, layu bali lagi, tidak perhatian lagi apa yang kita dapat gitu dari harta kita, apakah dengan cara halal atau haram gitu. Sehingga tentu hadis ini betul-betul sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang. Nabi mengatakan la ya'tiyanna akan datang, betul-betul akan datang gitu. Dan kita sudah merasakan itu. Karena sikap kebendaan kita, materialistik kita, kapitalistik kita, siapa yang punya modal besar dia akan menang. Karena sistem ekonomi yang seringkali memisahkan kan antara ekonomi dan etika agama gitu. Yang penting untung gitu. Ini kan menjadi panduan bagi banyak orang gitu. Kita juga sangat disuguhkan dengan maraknya praktek riba gitu, transaksi riba atau transaksi yang ribawi, bunga bank, kartu kredit, pinjol, investasi berbasis bunga. Dan ini menjadi hal yang dianggap biasa gitu, wajar. Padahal kan jelas-jelas keharamannya. Dan yang kemudian betul-betul kita harus jeli ya, melihat, harus betul-betul punya sensor yang baik. Korupsi, suap ya, penipuan, ini praktek yang sudah di berbagai level gitu.
dari bawah sampai atas. Untuk proyek kita nyuap gitu, perlindungan hukum kita nyuap gitu, atau penipuan dalam bisnis online yang telah menjadi endemik ya, mengendemik di berbagai daerah, bahkan menjadi epidemik gitu, lebih luas lagi. Kita juga bisa melihat misalnya maraknya klub malam dan minuman keras yang dipajang dengan sangat terkesan mewah gitu, usaha-usaha yang bersumber dari maksiat. Ini kan bagian bagaimana kemudian dalam mencari harta unsur haram yang tidak dipedulikan lagi. Apalagi kita misalnya terhadap, gairahnya kita terhadap kripto, ataupun aset digital yang spekulatif ya, yang banyak terjun tanpa memerlukan adanya apakah investasi ini, adanya pertanyaan apakah investasi halal itu apa tidak gitu, sesuai prinsip syariah apa tidak. Misalnya karena horor, ketidakpastian yang tinggi kan horor itu, judi atau riba, kita nggak menanyakan lagi, yang penting ada investasi sekian nanti setiap tahun demikian prosentasenya dan sebagainya. Jadi kita orientasinya bagaimana saya mendapatkan banyak gitu. Oleh karena itu kita tentu harus bisa menyadari bahwa ini kan tanggung jawab kita ya, secara individu ya, kita masing-masing untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari harta yang haram. Kita juga harus bersikap hati-hati, atau dalam bahasa agama warok gitu, dan selalu melakukan introspeksi terhadap sumber penghasilan kita. Ini secara pribadi. Secara kolektif ya, kita di majelis kita, ya tentu kita mendapatkan banyak edukasi dari ustadz-ustadz kita tentang hukum muamalah, tentang riba, tentang bagaimana kita menjalankan perdagangan. Sehingga kita harus bisa menegakkan hukum ya, untuk mencegah praktek haram yang haram tadi dalam perdagangan dan transaksi kita di komunitas terutama. Nah, negara tentu hadir untuk memberikan peraturan-peraturan yang kemudian menjamin bahwa ada prinsip-prinsip syariah ya. Karena kita misalnya ada bank-bank syariah, di sana juga ada Dewan Syariah Nasionalnya, Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Tentu ini menjamin dari negara hadir memberikan peraturannya. Lah kita sendiri di komunitas masyarakat muslim khususnya, di majelis lebih khusus lagi, kita harus betul-betul merasa bertanggung jawab pada komunitas di masyarakat kita, khususnya di warga kita. Dan sampai praktek-praktek yang kemudian itu terjerumus kepada yang haram, itu kita lakukan. Sehingga sebagai sebuah akhir dari apa yang saya sampaikan ini, ada hadis yang luar biasa, sangat menyentuh dan faktual di kita untuk bagaimana Nabi sampai mendidik ya kepada sahabatnya demikian. Jadi an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Jadi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati pedagang ya dengan segundukan bahan makanan, lalu memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan tadi itu, sehingga jari-jari beliau didapati basah gitu. Kemudian faqala, maka Rasul berkata atau bertanya, ma hadza ya sahibal ta'am? Apa ini? Penjual bahan makanan ini apa ini kok bisa basah ini? Maka qala, penjual berkata atau menjawab, asobathu sama'u ya Rasulullah. Penjual itu menjawab, ya Rasulullah, itu karena hujan gitu. Qala, Rasul bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahu nas. Beliau bersabda, mengapa tidak kamu letakkan bagian atas dari orang-orang ya, agar pembeli mengetahuinya. Artinya yang basah tadi bukan di tengah, tetapi di atas, sehingga orang tahu oh ini basah itu, sehingga dalam timbangan misalnya itu kan akan berpengaruh gitu. Kemudian Rasulullah mengakhiri jawaban beliau atau sabda beliau, man ghassa falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka bukan golonganku. Ini hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 99. Ini yang kemudian menjadi peringatan untuk kita, pengingat untuk kita bagaimana kita menjaga dari paruh waktu yang kita ada ini, yang sudah kita jalankan dengan senantiasa memegang teguh kepada yang halal ini, kita jaga sampai akhir kita, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai betul-betul jangan sampai kita mati kecuali kita betul-betul totalitas bagaimana menjalankan keislaman kita pasca atau setelah imannya kita ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Renawal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali dalam program Fajar Hidayah.
Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita pagi hari ini. Kini saatnya paruh kedua kita manfaatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini Ustaz, pertanyaan di edisi yang dulu, coba kita bacakan terlebih dahulu. Datang dari Ibu Yani yang ada di Klaten. Ustaz, sholat rawatib lebih baik dikerjakan di rumah, lebih baik dikerjakan di masjid sekalian, atau pulang dulu dikerjakan di rumah? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Baik, jadi kalau pertanyaannya terkait dengan rawatib ya, di sini ada hadis bisa kami bacakan. Jadi an Zaid ibn Thabit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Wahai manusia, salatlah kalian di rumah kalian, karena sebaik-baik salat seseorang adalah salat yang dilakukan di rumahnya, kecuali salat wajib. Nah, Nabi jadi dengan jelas menjelaskan bahwa salat yang fardu yang dikerjakan di masjid dan salat-salat sunnah, termasuk yang rawatib ini adalah lebih utama dilakukan di rumah. Gitu. Sehingga Rasulullah senantiasa atau biasa mengerjakan salat-salatnya di rumahnya beliau. Ini di Bukhari juga sama ya. Karena Rasulullah SAW yusolli as-sunana fi baitihi. Sehingga kita bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Lebih baik kalau yang sifatnya sholat-sholat yang sunnah maktubah, misalnya qobliyah, bisa di rumah dulu. Ini kan kalau kemudian dekat ya. Jadi misalnya kalau kita ke masjid, azan tuh, kita bisa saja sholat di rumah kita untuk sholat sunnah dulu, qobliyah, kemudian kita masuk masjid kita bisa saja juga sholat tahiyatul masjid, silakan gitu. Kemudian ketika ba'diyah kita bisa saja di masjid, bisa ketika sudah pulang silakan. Yang penting mana yang kondusif untuk kita sholat bisa. Tetapi pada hakikatnya apa yang disampaikan Nabi tentu mengandung banyak hikmah gitu, agar rumah tentu tidak seperti kuburan kan gitu kan. Karena di hadis juga disebut, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah dan janganlah kalian menjadikan rumah seperti kuburan gitu. Artinya rumah akan hidup ketika di sana ibadah dan zikir yang kita lakukan juga di rumah gitu. Yang kedua, untuk menjaga keikhlasan dan jauh dari riya gitu. Bagi yang putri-putri misalnya ya, itu misalnya dekat dengan masjid, bisa saja silakan sholat sunnahnya di rumah. Kemudian memang kalau pengen mendapatkan jamaah di musola atau masjid terdekatnya, tentu silakan gitu. Kemudian sebagai pendidikan bagi kita di keluarga gitu, anak-anak kita tahu ya bahwa bapak ibunya gitu juga sholat gitu. Maka akan menjadi pendidikan bagi mereka. Hingga kalau kita misalnya sholatnya fardu, tempat yang lebih afdol masjid dengan berjamaah. Ini yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau sholat-sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu atau mungkin jelas ya sholat malam dan sebagainya, yang sunnah itu di rumah. Ini lebih utama. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan datang dari hamba Allah yang ada di Banjarnegara. Ustadz, apa penjelasannya Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12? Baik, jadi untuk ini memang terkait dengan harta warisan ya. Jadi An-Nisa 11 kemudian 12 itu penjelasan makna dari hukum apa? Prinsip keadilan yang proporsional gitu. Di ayat 11-nya ya, An-Nisa tadi. Jadi bagaimana bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Hal ini tentu bukan diskriminasi ya, tetapi keseimbangan tanggung jawab syariat gitu. Karena laki-laki wajib menafkahkan keluarga ya, memberikan nafkah kepada keluarga, membayar mahar itu, dan menanggung beban sosial ekonomi di keluarga ini. Sementara perempuan kan tidak memiliki kewajiban finansial itu, sehingga bagian mereka lebih kecil, namun bebas dari tanggungan kan gitu. Ini kan satu konsep keadilan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga perbedaan bagian tidak berarti ketidakadilan. Justru karena keadilan memperhatikan tanggung jawab yang berbeda gitu. Sehingga bagian orang tua ya, ayah ibu itu juga kan disebut, bila pewaris punya anak maka ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6. Bila tidak ada anak gitu, ibu mendapat 1/3 dan sisanya untuk ayah itu. Bila ada beberapa saudara ya atau ibu mendapat 1/6. Nah, ini menunjukkan bahwa keadilan saudara itu mengurangi bagian ibu gitu. Sehingga kalau kita bisa skemakan misalnya ya, pewaris tidak punya anak nih, maka bagian suami setengah, bagian istri 1/4.
Pewaris punya anak, bagian suami seperempat, bagian istri seperempat. Sehingga ada keadilan yang timbal balik antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kemungkinan beban tanggungan, ya, tanggungan setelah pasangan meninggal. Sehingga pembagian untuk saudara seibu, misalnya ayat 12 yang terakhir ya. Ini kan berarti jika seorang tidak punya ayah dan tidak punya anak atau disebut dengan kalalah, maka satu saudara seibu itu mendapatkan seperenam, dua atau lebih saudara seibu bersama-sama mendapatkan sepertiga. Ini juga menunjukkan bahwa perhatian Islam itu terhadap kerabat, ya, kerabat yang lemah secara sosial agar tetap mendapat bagian walaupun bukan ahli waris utama gitu. Di ayat 2 itu juga membincangkan tentang wasiat dan utang yang harus didahulukan. Jadi kedua ayat itu menegaskan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dibayar utangnya. Sehingga urutan pelaksanaan waris, ya, urutan pelaksanaan atau pembagian waris, menyelesaikan biaya pemakaman, membayar utang pewaris atau yang meninggal ini tadi, menunaikan wasiat maksimal 1/3 harta, ya, kalau di agama ini. Kemudian membagi warisan. Sehingga di sana ada faridotun atau faridotun minallah. Artinya itulah ketetapan dari Allah, menunjukkan bahwa hukum waris bersifat wajib dan tidak boleh diubah-ubah menurut hawa nafsu manusia. Mereka yang merubah atau menginginkan atau mengingkari, ya, ketetapan ini termasuk melakukan dosa besar. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa ketika kita bicara keadilan dan hikmah, maka pembagian sesuai tanggung jawab dan kebutuhan. Ketika kita bicara keluarga inti, maka di sana ada anak, orang tua, suami, istri yang mendapatkan pembagian tetap gitu. Artinya tadi persentase yang kami sampaikan tadi. Kemudian kerabat tambahan gitu, saudara seibu juga diperhatikan. Kemudian urutan pelaksanaannya, wasiat, kemudian utang, baru kemudian yang harus didahulukan. Kemudian kebutuhan, ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ada kebutuhan kita untuk hukum ketika kita membagi sesuatu, maka di sini ada kepatuhan terhadap syariat. Kalau memang pembagian itu sudah difardukan oleh Allah, maka kita tidak boleh mengubahnya. Jadi ayat 11 dan 12 berbicara tentang waris, begitu. Demikian. Iya. Baik, kita beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Iya, baik. Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suprapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Semoga Ustaz Suprapto bersama badan selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon tausiah Pak Ustaz, mohon dijelaskan yaitu surat Al-Munafikun ayat 4. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Atas penjelasan Pak Ustaz Prapto, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak Mustafa menanyakan terkait dengan ayat 4, ya, surat Al-Munafikun. Kami bisa coba buka di sini. Diartikan, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata-kata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itu musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Jadi di sini disebutkan bahwa wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajzamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim kanahum khusubun musannadah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kalau makna umum dari ayat ini tentu menggambarkan sikap orang yang munafik, ya, yang mereka menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Menampakkan keislaman, mereka sholat, mereka zakat, ya, mereka melakukan,
rukun Islamnya, tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hati. Mereka memiliki penampilan luar yang menawan, kata-kata mereka menarik gitu, tetapi batinnya kosong dan dari iman yang harusnya menjadi akar dari semuanya. Oleh karena itu, kalau misalnya tadi minta penjelasan, apabila kamu melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan, orang munafik di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya, memiliki tampilan yang gagah gitu, dan menarik. Namun tidak mencerminkan kebenaran imannya. Ini kan satu hal yang Rasul tidak mengetahui itu, karena Allah nanti mengabarkan kan. Sehingga jangan sampai kita tertipu oleh penampilan luar atau lahir saja, karena kemuliaan sejati bukan pada rupa atau jabatan, tetapi pada ketulusan hati dan amaliah kita. Kemudian di sana dikatakan wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata-kata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka pandai berbicara, fasih dan meyakinkan. Kata-katanya terdengar lembut tetapi tidak bersumber dari imannya. Ini kan satu hal yang kemudian bertentangan. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka pandai berbicara dan menghias kata-kata untuk menipu orang mukmin gitu. Kemampuan berbicara mereka tidak menunjukkan keikhlasan dalam hati mereka. Tapi yang lebih penting adalah kesesuaian antara ucapan dan amal. Kalau kemudian hanya berkata-kata yang indah dan sebagainya tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, kabur maqtan inallah an taqulu ma la ta'malun. Maka ka'annahum subumun musannadah. Mereka seperti atau seakan-akan kayu yang bersandar gitu. Mereka seperti kayu yang bagus di luar tapi kosong dan tidak berguna di dalam. Tersandar di dinding, tidak bisa berdiri sendiri, hanya menghiasi tempat saja. Kopong gitu, lapuk gitu. Walaupun mungkin di luarnya ya kelihatan bagus gitu. Ini kan menggambarkan jiwa yang kosong dari iman. Tidak memberi manfaat bagi diri maupun orang lain. Dia lemah sekali. Tersandar, kayu-kayu yang tersandar yang mungkin di dalamnya, luarnya mungkin agak kelihatan bagus ya, cuma kan di dalamnya sudah banyak sekali rayap-rayap yang menggerogoti jiwanya. Imannya digerogoti oleh kemunafikannya. Ini luar biasa gambaran dari Allah SWT. Sehingga yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Karena hati mereka yang penuh kebohongan dan ketakutan, mereka selalu curiga, takut rahasianya terbongkar. Dengan ayat yang turun, Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya dan hidup dalam kegelisahan batin gitu. Sehingga orang itu yang tidak jujur ya, tentu tidak tenang gitu. Hatinya selalu was-was. Mudah tersinggung, selalu semua orang kesannya menuduh dirinya gitu. Ini kan satu hal seakan-akan bagaimana kita bisa hidup dengan tenang ketika kita senantiasa baper lah, bawa perasaan. Jika sedang orang menyampaikan tentang dia terus gitu. Nah, orang-orang munafik dulu begitu. Karena kan Nabi tidak tahu hati-hati manusia. Tetapi ketika Allah memberitakan perilaku-perilaku mereka yang ternyata mereka di sekitar kamu ya Muhammad, baru Nabi kemudian menyampaikan dan mereka merasa takut itu senantiasa terkesan diberikan atau ditujukan kepada mereka. Sehingga humul adu fadarhum, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang terang-terangan memusuhi, karena kita tahu persiapan-persiapan kita, tetapi yang berpura-pura dekat dan seiman. Maka berhati-hatilah terhadap munafikan, karena ia menghancurkan dari dalam. Nah kita sekarang tidak tahu siapa yang munafik di antara kita. Tetapi kemudian perilaku-perilaku di luar atau di belakang kita, ketika kemudian terkonfirmasi dengan berbagai banyak sumber, itu bisa memberikan, kita bisa bersikap waspada. Ketika kita dalam satu komunitas seperti kita, ya di majelis kita, ada orang senantiasa kemudian berkuasa-kuasa di belakang, dan apa yang menjadi dawuh atau mungkin jadi aran-aran dari bapak pimpinan kita misalnya. Nah, itu hal yang harus kita waspadai gitu. Maka kemudian qatalahumullah anni yufakun. Qatalahumullah anna yufakun. Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Ini adalah kalimat celaan dan doa kebinasan bagi orang-orang yang menolak kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Sehingga kalau kita dalam simpulkan tadi, jangan tertipu oleh penampilan, karena kegagahan dan kefasihan tidak menjamin ketulusan. Jaga kejujuran hati. Orang munafik adalah orang yang memiliki penyakit
ya, yang berawal dari hati, yang tidak jujur pada Allah. Iman yang sejati menenangkan hati. Oleh karena itu orang beriman tidak takut pada manusia, tetapi hanya takut kepada Allah. Waspada kemunafikan kecil, seperti suka berdusta, mengingkari janji, berkhianat, tidak dalam amanat yang berkhianat dengan amanat kita. Itu termasuk ciri-ciri yang jangan sampai kita melakukan hal itu. Sehingga pendidikan iman kita untuk menumbuhkan kejujuran dan bagaimana kita meninggikan moral kita itu moral yang baik. Sehingga ini betul-betul menggambarkan orang yang munafik, ya, yang tampaknya menarik di luar, pandai bicara, tetapi batinnya kosong dari iman. Mereka hidup dalam ketakutan dan kepura-puraan itu. Dan karena itulah Allah menyebut mereka sebagai musuh sejati umat Islam. Demikian Bapak, mudah-mudahan saya pahami. Baik, coba kita bacakan pertanyaan di WhatsApp untuk edisi hari ini. Ustaz, mohon pencerahannya tentang manajemen kolbu. Ustaz, saya seorang dokter di rumah sakit. Setiap memeriksa pasien akhwat atau perempuan selalu ada terbersit pikiran yang kurang baik, mengarah pada ketertarikan secara seksual. Saya pernah konsul ke psikolog, tapi belum bisa membantu. Mohon pencerahannya Ustaz. Datang dari Faisal di Yogyakarta. Kalau kita berprofesi sebagai dokter, kemudian ketika kita memeriksa dengan tadi kondisi seperti tadi, boleh jadi satu yang bisa kita tetapkan dalam hal kita itu, berarti saya harus menerima yang laki-laki saja kalau kita laki-laki. Atau kita pastikan pada diri kita bahwa sebenarnya ketika saya menyentuh orang yang bukan mahram saya, Rasul sama menyampaikan lebih baik ditusuk dengan besi dari atas sampai bawah kita. Kalau kemudian kita sadar ini, sebenarnya profesi dokter itu tidak serta-merta ketika profesi ini membolehkan. Kalau tidak darurat, sebenarnya bisa ada banyak pilihan. Maka kalau kita punya klinik, ya kan ada dokter putri, ada diatur itu. Tetapi pastikan kalau kami tadi posisi seperti ini, apalagi ke psikolog ya. Karena kita, kalau seorang dokter, itu kan tentu sudah sangat pandai ya. Tetapi kepandian kita, dokter kita kan memiliki etik agama. Bukan hanya kode etik dokter, kita menolong, betul. Tapi ketika menolong kemudian di dalamnya terbersit satu rasa yang itu tentu tidak pas ya, tidak dibenarkan. Itu nauzubillah. Makanya ketika banyak kan dokter-dokter yang ketika kemarin agak viral di medsos itu, apakah dokter kandungan, apakah kemudian dokter yang kemudian kecantikan dan sebagainya itu ada syahwatnya. Lah ini dosa. Jadi kebolehan dokter putra memeriksa pasien putri itu kedaruratan sebenarnya konteksnya. Karena dia nggak dipandang tidak ada dokter putri misalnya. Nah kalau ada, pilihlah dokter yang sejenis. Maksudnya sejenis berarti yang putra, kalau kita pasien putra ya, dokter putra, pasien putri, dokter putri misalnya. Nah itu monggo diatur dengan baik, karena kita jangan sampai terjebak ketika kita mengerjakan maisah ya sebagai dokter, satu profesi yang mulia, kita menolong orang, tapi kemudian kita juga berlumuran dosa. Lah kita yang mendapatkan sesuatunya berarti bagaimana? Mendapatkan fee dari jasa kita atau intensif ya jasa kita, tapi cara-cara kita ada niatan-niatan yang tidak pas. Maka kita bertobat kepada Allah, kemudian kita azamkan diri untuk bisa menjadikan profesi ini profesi yang mulia, jangan sampai terkotori oleh nafsu kita. Dan itu tidak proses yang mudah, tetapi belajar kita sebagai seorang muslim, dokter muslim, kita baca kode etik dokter muslim, bagaimana akhlak kita sebagai dokter muslim, insya Allah nanti bisa keluar dari hasrat-hasrat yang kemudian menggoda kita sehingga kita bisa profesional dalam profesi kita. Mohon maaf mungkin tidak mengena, cuma tetap kita beristighfar, kemudian azamkan apa-apa yang kemudian kita tidak bisa menghindari itu kita hindari ya.
Bisa menghindari untuk saya nggak bisa sawat ini, hindari jangan ini. Begitu mungkin silakan teknis bisa diatur dengan komunitas yang sepaham dengan apa yang dokter yakini bahwa sebenarnya itu nggak benar, tetapi kita susah untuk menghindar, tetap kita harus betul-betul jihad untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Demikian. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami dan tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di pagi hari ini. Ustaz, sebelum kita akhiri bisa disampaikan penutupnya, silahkan. Baik, jadi kita sudah belajar bersama, saling mengingatkan. Maka untuk tadi kami kembali ke hadis yang kami sampaikan tadi bahwa akan datang kepada kita itu satu masa di mana kita tidak memperhatikan lagi halal haram dalam kita mencari harta atau mencari pekerjaan kita atau mendapatkan keuntungan dari apapun kegiatan-kegiatan kita, sehingga hadis yang tadi kami sampaikan betul-betul sebagai peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW yang bersifat kenabian ya, tentang suatu fase kerusakan umat yang ditandai dengan pudarnya kesadaran halal haram dalam urusan harta. Maka sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menjadi bagian dari golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Kewajiban kita adalah meningkatkan kepekaan dan ilmu tentang halal haram, memilih yang halal meskipun tampaknya sedikit atau sulit. Meskipun tampaknya sedikit atau sulit. Tetapi kita harus memilih yang halal. Dan jauh yang haram meskipun menggiurkan dan banyak. Inilah yang menyelamatkan agama, harga diri, dan juga keberkahan kita untuk hidup di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan, dan tentu kami mohon untuk kita juga bisa senantiasa berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita, dan terutama kepada Mas Rudi yang telah meninggalkan kita semua. Semuanya mudah-mudahan bisa diterima amal oleh beliau, dan kita juga yang hidup ini betul-betul mendapatkan pelajaran yang luar biasa besar untuk kembali memperbaiki amal-amal kita untuk hari-hari ke depan, sehingga kita terhindar dari meninggal dengan sul khotimah, dan insyaallah dengan husnul khotimah sebagaimana Mas Rudi insyaallah. Dan kita senantiasa berdoa dan berpegang pada ayat yang ada, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semoga semuanya bisa husnul khotimah ketika Allah memanggil kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.